Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fatkur Rahman Al-Banjari, SE/SYME, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi lembaga keuangan syariah. Terima kasih saya sampaikan karena telah memberikan kesempatannya kepada saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di mata kuliah akuntansi lembaga keuangan syariah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lianda Farah Agistia dengan NIM 1264032039192. Saya dari jurusan Akuntansi Syariah kelas 4D Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah, Tulungagung. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai akuntansi gadai syariah atau yang biasa kita sebut dengan RAHN, beserta contoh kasus dan juga penyelesaiannya. Oke, tidak usah lama-lama, untuk lebih jelasnya kita simak penjelasan berikut ini. Pengertian gadai syariah atau RAHN. Menurut bahasa atau etimologi, gadai atau al-RAHN berarti al-subut dan al-habs, yaitu penetapan dan penahanan. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, gadai adalah penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Jadi di sini, gadai syariah merupakan aktivitas pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang jaminan yang memiliki nilai ekonomis, di mana barang jaminan tersebut dapat digunakan untuk melunasi pinjaman apabila peminjam tidak dapat membayarnya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang rukun RAHN. Rukun RAHN ada 5. Yang pertama yaitu rahin atau orang yang menggadaikan, 2 murtahin atau orang yang menerima jaminan, 3 marhun atau barang yang dijadikan jaminan, 4 marhun bih atau uang yang dijadikan sebagai utang, dan yang terakhir yaitu sighat atau akad ijab kabul. Tentunya kalian sudah mengetahui bukan, di mana ada rukun pasti di situ ada syarat. Syarat RAHN, di sini saya menyebutkan 4 syarat RAHN. Yang pertama yaitu dari sisi pelaku atau pihak yang berakad. Pihak yang berakad di sini haruslah berakal sehat, sudah balik dan juga tidak terpaksa atau dalam paksaan. Syarat berikutnya yaitu dari sisi sighat atau akad ijab kabul. Pada saat sighat, syaratnya seperti syarat dalam jual beli lainnya. Kemudian tidak mencantumkan syarat yang merugikan salah satu pihak, seperti marhum boleh mengambil keuntungan dari barang gadai. Yang kedua, rahin mensyaratkan tidak boleh dijual saat utang jatuh tempo. Syarat yang ketiga yaitu dari sisi marhum bih atau utang. Utang yang sudah jadi tidak dapat dibatalkan lagi. Kemudian, maklum jumlahnya untuk bagi kedua belah pihak. Syarat yang terakhir yaitu dari sisi marhun atau barang yang digadai. Barang yang digadai harus berupa barang yang sudah sesuai dengan syarat. Barang tidak boleh rusak sebelum masa jatuh tempo utang. Barang tidak boleh digadaikan lagi untuk utang yang lain. Kemudian murtahin hanya berhak menyimpan, tapi tidak boleh memanfaatkan atau memilikinya. Kemudian jika utangnya sudah jatuh tempo, maka murtahin boleh menjualnya dengan didampingi dengan rahin untuk membayar utangnya. Yang terakhir, murtahin wajib mengganti kerusakan jika ia ceroboh dalam menyimpan suatu barangnya. Untuk selanjutnya, di sini saya sudah membuat contoh kasus beserta penyelesaiannya mengenai akuntansi gadai syariah atau RAHN. Nyonya Amelia memiliki kebutuhan mendesak dan membutuhkan dana yang cukup banyak. Pada tanggal 8 Mei 2022, Nyonya Amelia pergi ke PT Pegadaian Persero Kantor Cabang Tulungagung dengan membawa motor Honda PCX tipe 160 yang dimilikinya untuk digadaikan. Pihak penggadai menaksir motor Honda PCX 160 yang dibawanya itu memiliki nilai sebesar 35 juta rupiah. Masa pinjaman yang diberikan dari pihak gadai yaitu 6 bulan dan dapat dilunasi pada tanggal 8 November 2022. Adapun untuk biaya administrasinya adalah senilai Rp25.000. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Untuk pinjaman yang diberikan dari pihak penggadai atau yang disebut dengan marhun B adalah nilai taksiran dikalikan dengan 90%. 90% di sini adalah sudah ketetapan dari pihak perusahaan pegadaian. Tetapi di sini sesuai dengan kebijakan perusahaan pegadaian masing-masing, ada yang menetapkan tarif 80% atau ada juga yang 90%, yang fungsinya sebagai jaminan bagi pihak
pegadaian jika sewaktu-waktu barang yang digadaikan itu mengalami penurunan atau penyusutan. Jadi pihak pegadaian tidak mau mengambil kerugian atas hal itu. Jadi diperoleh nilai taksiran yaitu 35 juta rupiah dikalikan dengan 90%, hasilnya yaitu 31.500.000 rupiah. Kemudian, pegadaian juga menetapkan biaya administrasi yaitu di sini saya buat sebesar 25.000 rupiah. Di dalam gadai syariah terdapat biaya ujroh. Biaya ujroh diperoleh dari nilai taksiran dibagi dengan 10.000 rupiah atau yang merupakan tarif per barang. Dikalikan dengan 90 rupiah, kemudian dikalikan dengan jangka waktu dibagi dengan 10. Karena di dalam biaya ujroh di sini pembayarannya adalah per 10 hari. Kemudian diperoleh nilai taksiran sebesar 35 juta rupiah, dibagi dengan 10.000 rupiah, dikalikan dengan 90 rupiah, kemudian dikalikan dengan jangka waktu. Di sini saya memakai jangka waktu yang 6 bulan atau 180 hari dibagi dengan 10, hasilnya adalah 18 dikalikan dengan 315 rupiah, sehingga hasilnya diperoleh 5.670.000 rupiah. Jadi, uang yang harus dibayarkan oleh Rahin untuk melunasi pinjamannya setelah 6 bulan jatuh tempo adalah uang pinjaman senilai 31.500.000 rupiah dan juga untuk biaya ujrohnya senilai 5.670.000 rupiah. Berikut ini merupakan catatan transaksi dari Nyonya Amelia, mulai dari Nyonya Amelia menerima barang gadai dari PT Persero Kantor Cabang Tulungagung hingga Nyonya Amelia melunasi sisa marhunbih kepada PT Pegadaian Persero Kantor Cabang Tulungagung serta membayar biaya ujroh sesuai kesepakatan di awal. Untuk penyelesaian dan penjurnalan, silahkan simak di slide berikutnya. Oke, langsung saja selanjutnya kita mulai ke bagian penjurnalan. Pada penjurnalan ini terbagi menjadi dua sisi, yaitu sisi kiri atau dari pihak murtahin atau pihak pegadaian dan sisi kanan itu untuk pihak Rahin atau Nyonya Amelia. Untuk transaksi yang pertama yaitu pada tanggal 8 Mei 2022, PT Pegadaian Persero Kantor Cabang Tulungagung menerima barang gadai dari Nyonya Amelia. Dalam hal ini saat menerima barang gadai tidak ada jurnal, hanya tanda bukti serah terima barang saja. Begitupun untuk Rahin juga saat menerima barang gadai tidak ada jurnal, hanya tanda bukti serah terima barang. Kemudian transaksi yang kedua yaitu masih pada tanggal 8 Mei 2022, Nyonya Amelia menerima uang pinjaman atau marhunbih dari PT Pegadaian Persero Kantor Cabang Tulungagung sebesar Rp31.500.000. Jurnalnya adalah transaksi penyerahan uang pinjaman atau marhunbih pada jurnal murtahin yaitu pembiayaan gadai piutang pada kas sebesar Rp31.500.000. Pada jurnal Rahin yaitu kas pada hutang Rahin pada sebesar Rp31.500.000. Untuk transaksi yang ketiga yaitu masih pada tanggal 8 Mei 2022, Nyonya Amelia membayar biaya administrasi sebesar Rp25.000. Jurnalnya yaitu pembiayaan biaya administrasi. Pada jurnal murtahin adalah kas pada pendapatan biaya administrasi sebesar Rp25.000. Pada jurnal Rahin yaitu beban administrasi pada kas sebesar Rp25.000. Memasuki transaksi yang keempat yaitu pada tanggal 5 Juni 2022, Nyonya Amelia melakukan angsuran marhunbih kepada PT Pegadaian Persero Kantor Cabang Tulungagung sebesar Rp5.250.000. Sehingga pada jurnal yaitu pembayaran angsuran, pada jurnal murtahin adalah kas pada pembiayaan gadai piutang sebesar Rp5.250.000 dan juga jurnal Rahin adalah hutang Rahin pada kas sebesar Rp5.250.000. Selanjutnya transaksi yang kelima yaitu pada tanggal 8 Mei 2022, PT Pegadaian Persero Kantor Cabang Tulungagung menerima barang gadai dari Nyonya Amelia. Jurnalnya adalah tanggal 6 Juli 2022, transaksi pembayaran angsuran, jurnal murtahin yaitu kas pada pembiayaan gadai atau piutang sebesar Rp5.250.000, jurnal pada Rahin yaitu hutang Rahin pada kas sebesar Rp5.250.000. Transaksi yang keenam yaitu pada tanggal 7 Agustus 2022, Nyonya Amelia melakukan pembayaran angsuran marhunbih yang ketiga sebesar Rp5 juta.
Kemudian di jurnal yaitu pembayaran angsuran, jurnal murtahin kas pada pembiayaan gadai atau piutang sebesar 5 juta rupiah, jurnal rahin hutang rahan pada kas sebesar 5 juta rupiah. Pada transaksi yang ketujuh pada tanggal 8 September 2022, Nyonya Amelia membayar angsuran sebesar 5 juta rupiah. Jurnalnya yaitu pembayaran angsuran, pada jurnal murtahin kas pada pembiayaan gadai atau piutang sebesar 5 juta rupiah, pada jurnal rahin hutang rahan pada kas sebesar 5 juta rupiah. Pada transaksi yang ke-8 pada tanggal 5 Oktober, Nyonya Amelia melakukan pembayaran angsuran yang kelima sebesar Rp4.500.000. Kemudian jurnalnya pembayaran angsuran pada jurnal murtahin kas pada pembiayaan gadai atau piutang sebesar Rp4.500.000, pada jurnal rahin hutang rahan pada kas sebesar Rp4.500.000. Untuk transaksi yang ke-9 yaitu pada tanggal 7 November 2022, Nyonya Amelia melunasi sisa marhum B kepada PT Pegadaian Persero Kantor Cabang Tulungagung sebesar Rp6.500.000 serta membayar biaya ujroh sesuai kesepakatan di awal akad sebesar Rp5.670.000. Selanjutnya, barang gadai akan dikembalikan dengan membuat tanda serah terima barang. Kemudian, pada jurnal kita catat tanggal 7 November 2022, yaitu transaksi pelunasan marhum B dan biaya ujroh. Pada jurnal murtahin kita catat kas pada pembiayaan gadai atau piutang sebesar Rp6.500.000. Kemudian kas pada pendapatan ujroh sebesar Rp5.670.000. Pada jurnal rahin kita catat hutang rahan pada kas sebesar Rp6.500.000. Kemudian beban ujroh pada kas sebesar Rp5.670.000. Itulah tadi pemaparan materi mengenai akuntansi rahan dari saya, Lianda Farah Agistia. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.